Mohon perhatiannya. Baik, dikarenakan waktu udah menunjukkan pukul 15:30. Acara Plat Prapersa dimohon untuk bersiap-siap untuk menyimak materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Saya di sini selaku MC atau moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pelatihan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana full dalam acara pelatihan Homer Energy kali ini. Tak lupa salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pelatihan kali ini. Nah, acara pelatihan kali ini berupa pemaparan materi mengenai Homer Energy. Nah, untuk Homer Energy sendiri itu merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat perancangan ataupun perencanaan pembangkit di suatu daerah. Ya, contohnya pada mata kuliah di konversi energi terbarukan. Nah, di mata kuliah konversi tersebut biasanya ketika di UAS-nya tuh sering menggunakan aplikasi ataupun software Homer ini. Nah, biasanya di UAS-nya juga menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk pemateri pada kali ini yaitu dari alumni kita ya, dari Bang Gias. Untuk Bang Gias, apakah udah terhubung, Bang? Ya, masuk. Udah ada suaranya? Udah ada, Bang. Ya. Mungkin beranjak ke acara selanjutnya itu akan ada pemaparan materi kepada Bang Gias. Saya persilakan. Oh, langsung aja. Iya, Bang. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Jar minta izin buat share screen. Oh, udah. Udah ada belum? Udah ada, Bang. Ada ya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Gias Fatur Rahman, angkatan 2017. Ya, alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan ujian sidang akhir dengan judul analisis integrasi PLTH atau hybrid menggunakan aplikasi Homer Energy ya. Sebenarnya sih kan ingin perkenalkan buat aplikasi Homer sendiri. Aplikasi Homer sendiri basicnya dia database-nya ngambil dari NASA ya untuk resource untuk komponen-komponen lainnya. Nah, berhubung emang dari tiap tahun ke tahun itu di mata kuliah konversi energi terbarukan itu pasti dia tuh disuruh bikin rancangan pembangkit listrik tenaga yang baru terbarukan atau EBT. Nah, sebelumnya yang di sini udah pada install aplikasi Homer-nya atau belum? Belum, Bang. Untuk Homer sendiri ya, kalian tuh nggak bakal nemu krekannya sama sekali. Paling kalau Homer itu saya juga makainya itu dengan install ulang Windows-nya. Karena Homer itu nggak ada krekan. Kalau mau beli lisensinya. Kalau lisensinya itu, kalau nggak salah ya, dia sekitar 600 sampai 700 per bulan kalau full pack. Yang crack, karena nggak bakal ada yang crackan tuh. Nah, untuk sekarang itu kita langsung aja ke ini ya, ke perkenalan Homer sendiri. Yang pertama itu kita ya biasalah untuk mata kuliah biasanya kita namakan dulu, deskripsinya autornya bebas terserah kalian. Nah, setelah itu kita ke beban dulu, kecepatan atau apa, langsung aja ya, nggak usah nunggu nanti. Nah, lanjut di sini kita pertama-tama itu tentukan dulu bebannya mau apa, tipenya apa. Nah, di Homer sendiri itu disediakan ada residensial itu biasanya untuk pemukiman, ada komersil tuh dari profil bebannya aja udah berbeda dari jamnya, karena untuk komersil itu kan dari jam 9 sampai jam
6 rata-rata. Nah, sedangkan untuk residensial itu rata-rata hampir merata, apalagi pas jam prime time, yaitu pas orang-orang rata-rata di rumah. Nah, kita pakai yang komersial aja. Nah, di sini peak month-nya kita mau milih yang mana? Peak month itu puncak dari bulannya itu mau milih yang mana? Mau Januari, Juli, atau enggak sama sekali? Maksudnya enggak sama sekali itu ya ditentukan sama Homer sendiri atau dari bebannya kita sendiri. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bisa nyantumin bebannya mau berapa sih? Beban dari minimal yang bisa disuplai oleh pembangkit kita. Nah, saya contohkan di sini rata-ratanya tuh di jam 12 malam itu 30 kilowatt ya. Nah, itu tuh untuk Homer sendiri harus per jam. Jadi dari jam 00 sampai jam 11 malam. Itu harus. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak atau saya kecepatan? Halo? Yuk dari rekan-rekan, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ya, ada yang ditanyakan gitu. Mumpung di sini. Pas penjelasannya aja Bang, jangan cepat-cepat. Oh iya, siap. Ini langsung sanggah aja ya, takut kecepatan. Nggak apa-apa kok, santai. Nah, untuk bebannya sendiri, kalian cantumin aja pengen bebannya berapa. Kalau tahun kemarin itu minimal 2 megawatt. Nah, kita asumsikan aja seginilah. Untuk ini, karena untuk yang di beban ini, tergantung dari case-nya dari si dosen itu sendiri. Nah, di sini kan ada nih, rata-rata per harinya itu sekitar 2 megawatt untuk konsumsi di yang rancangan kali ini. Nah, lanjut ya. Di resort kita bisa, oh iya maaf belum ke resort, ke ini dulu. Ke penentuan lokasi. Lokasinya contoh di Cipatujah. Nah, jadi kita bisa ngambil data dari radiasi matahari itu di daerah Cipatujah. Nah, lanjut tadi ke resort ya. Di resort itu ada ini tuh radiasi matahari. Nah, kalian tinggal download from internet aja. Nah, di sini sudah terpampang nih dari Januari sampai Desember berapa sih radiasi matahari yang ada di daerah Cipatujah tersebut. Data ini diambil dari NASA. Nih pada range tahun 83 sampai 2005 ya. Nah, lanjut ke yang angin. Kalian tinggal download aja sama download, hasilnya langsung ada nih untuk kecepatan angin di wilayah tersebut. Nah, setelah research itu bisa temperatur itu diperlukan buat PLTS, sama tinggal download juga. Nah, kecuali kalian pengen yang hidrokinetik atau itu PLTA, itu boleh kalian ngambil data dari internet sendiri lalu input sendiri di sini. Nah, terus ada biomas. Biomas itu untuk diesel ya, itu berapa? Nah, setelah dari research kita udah penuhin, kita ke ekonomik dulu. Nah, udah dirubah ke rupiah. Nah, nominal discount rate itu adalah inflasi di negara Indonesia. Kita asumsikan aja 8. Nah, untuk ekspektasi buat gambaran dari kita sendiri sebesar 2%. Nah, setelah itu ada project lifetime. Berapa lama sih pembangkit kita ini akan diasumsikan untuk masa kerjanya itu, masa alat-alatnya itu. Nah, kalau ini apabila kita udah ada hitungan per tahun tuh fixed capital cost-nya itu berapa? Fixed capital cost itu ini biaya dari pembangunan sendiri itu pengen berapa sih kalau kita pengen ada manual. Sebenarnya kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, karena tadi di Homer sendiri nanti akan dihitungkan tergantung dari sistem yang kita buat, seperti PLTS-nya merek apa, seperti pembangkit PLTB-nya merek apa. Nah,
Setelah itu lanjut ke konstarian. Konstarian sendiri di sini ada maksimum annual capacity shortage. Yang dimaksudkan adalah berapa sih maksimal dari kapasitas yang berapa sih kapasitas maksimalnya dari pembangkit kita, dari beban kita. Jadi kayak kalau kita punya beban 2 megawatt, nah contoh kasih maksimum annual kapasitinya sebesar 50%, berarti si pembangkit ini tuh harus mampu mengakomodir 2,5 megawatt karena sebesar 50% kan. 3 mohon maaf. Jadi kan di Homer itu ada nanti tuh kita bisa menghybridkan antar beberapa pembangkit listrik dari PLN ataupun EBT, energi baru terbarukan. Nah, ini tuh kita pengen berapa sih minimal dari fraksi dari energi baru terbarukannya? Kita kasih 80. Nah, jadi 80%-nya itu harus dari EBT, 20%-nya boleh dari EBT, boleh dari PLN itu sendiri kalau hybrid. Kecuali kalau kalian full pengen dari EBT, nggak terkoneksi dengan grid PLN. Kita ini kasih aja 10%. Biasanya 10% sih. Saya kemarin pakai waktu untuk tugas akhir itu 10%. Nah, load in current time step itu apa sih? Karena di Homer itu dia bisa merubah polanya, merubah data itu dari yang kita input sebesar 10%. Jadi kayak dia tuh bisa menambahkan setiap jamnya itu sebesar 10% atau mengurangi sebesar 10%. Jadi dia bisa mengolahnya sendiri karena biar lebih real aja. Nah, ini tuh untuk annual peak load. Jadi kayak berapa persen beban dari puncaknya itu sendiri. Jadi anggap saja kalau jam 1 itu ada puncaknya itu mohon maaf, dari Januari itu puncaknya itu minggu keberapa. Nah, dari sini itu bisa ditambahkan, pengennya tuh dari puncak itu pengen berapa persen sih ditambahkannya. Nah, lanjut. As percentage renewable output. Nah, jadi untuk solar power output sendiri, apa yang dimaksud solar power output itu jika apabila dari solar power output turun sampai 80%, itu maksimalnya. Jadi 80% dari kapasitas solar power output sebesar 80% maksimalnya itu. Nah, sedangkan untuk angin maksimalnya itu 50% apabila dia drop. Jadi maksimalnya itu terserah kalian, pengen di drop sampai 70 sampai 90% bisa. Untuk pembangkitan anginnya bisa di drop juga sampai 30% bisa. Itu terserah kalian sih, terserah dari nanti tugas dari dosennya. Nah, untuk ini karbon emission sendiri, ini tuh denda. Jadi kayak karbon dioksida tuh berapa sih dendanya per rupiah per ton. Itu tuh kalau data-data kayak gini, ada kok di internet, dia udah diatur sama SDM. Ada aturannya. Nah, lanjut ke tadi beban sudah ya. Power source. Ini udah, fuel udah. Nah, lanjut ke komponen. Nah, di sini ada controller. Controller itu adalah ini untuk generatornya kuantitasnya berapa, untuk baterainya berapa, PV-nya berapa untuk controller ya. Nah, lanjut ini untuk generator. Sistem pembangkit ini pakai genset, bisa ke sini. Nah, di sini bisa kan terlihat banyak mereknya apa, kapasitasnya berapa. Nah, terus ke generator. Nah, inisial kapital itu apa sih? Inisial kapital itu adalah berapa harga dari generator ini. Nah, untuk replacement itu biaya penggantian. Biasanya kalau saya itu untuk replacement memakai harga inisial kapital karena ya diasumsikan saja alat tersebut atau mesin tersebut diganti full. Nah, untuk ini operasi dan perawatan. Berapa sih operasi dan perawatan biayanya? Nah, untuk fuel price yaitu
berapa harga dari bahan bakar itu sendiri. Kayaknya kalau untuk KET itu biasanya EBT ya. Berarti kita langsung ke EBT aja, ke PV. Nah, di PV sendiri itu ada beberapa concentrating. Concentrating itu apa sih? Jadi kayak kalau kalian tahu ada PV yang kalau nggak salah di Timur Tengah biasanya. Jadi si PV-nya itu cuman kayak mantulin sinar matahari ke satu titik. Nah, di satu titik itu, di titik itu tuh ada air atau fluida yang dipanaskan. Itu kalau konsentrat. Nah, kalau generik itu yang biasa, yang kalian biasa lihat di atap rumah kayak gitu. Nah, di PV sendiri kalian ada beberapa tipe ya, beberapa tipe merek juga. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, saya contoh Canadian All Black. Tinggal di OK saja, lalu add PV. Nah, kapasitasnya berapa kW sih? Nih, di sini kan ada data sheet-nya. Kapasitas satu panelnya itu 0,29 kW. Dan dia tuh operating temperaturnya jadi kayak sebenarnya panel surya itu nggak bekerja apabila maksudnya nggak bekerja optimal apabila dia terlalu panas. Sebenarnya panel surya itu dia bekerja karena radiasi, bukan selalu karena panas. Nah, dia tuh temperaturnya 45 derajat. Apabila 45 lebih dari 45 derajat, maka dia biasanya udah cut off. Nah, untuk efisiensinya itu sebesar 17,72%. Nah, kapital seperti tadi generator ya sama berapa harga dari PV-nya sendiri, replacement juga sama berapa sih biaya penggantian dari PV ini. Nah, untuk operation maintenance juga sama, kalian asumsikan saja berapa sih biaya perawatan untuk PV ini sendiri. Nah, setelah itu berapa sih lama dari alat ini kalian asumsikan. Biasanya kan di yang tadi kan 25 tahun. Nah, makanya di sini tetap 25 tahun. Jadi setelah 25 tahun, si PV ini itu mutlak diganti ya. Nah, untuk ini sendiri, sizing. Sizing itu apa sih? Sizing itu kalau kita optimalkan sendiri, berapa sih PV maksimal yang bisa ditanamkan atau bisa ditempatkan di tempat itu. Biasanya tuh, tapi kelemahannya itu dia bukan berdasarkan lahan, dia tuh berdasarkan seoptimal mungkin dari radiasi itu sendiri. Jadi kayak berapa sih butuh panel di tempat tersebut agar potensi energi surya itu benar-benar teroptimalkan. Kalau Homer optimizer, cuman ya kayak jadi kalau buat gambaran aja ya, kalau buat TA sendiri, kalau saya kurang real, jadi terlalu mengawang-awang. Nah, kalau enggak, kalian pakai ini kilowatt. Mohon maaf, pakai yang search space. Ini tuh cara carinya tuh kalian cari aja contoh di lahan 2 hektar. Lahan 2 hektar dibagi dengan luas 2 hektar dibagi dengan total dari luas PV. Nah, itu tuh bisa didapat berapa sih berapa sih PV yang bisa disimpan di lahan tersebut. Nah, tinggal dikalikan dengan ini kapasitinya. Sama juga dengan PLTB ya. Ini bisa kalian lihat ada generik atau yang sun. Itu cuma beda tipe doang. Dia di komplit katalog. Mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang ngena. Kalau ada apa-apa langsung tanyain aja ya. Soalnya kurang ini. Nah, sama sih untuk wind turbine juga. Tinggal kalian add wind turbine. Search space-nya berapa. Nah, kalau di wind turbine itu dia jumlah dari turbinnya itu sendiri, bukan dari berapa daya yang bisa dibangkitkan dari lokasi tersebut. Bukan total daya dari sejumlah panel kalau di ini. Nah, paling biar enak ya, biar lebih enak penjelasannya saya pakai yang TA saya aja ya, bentar. Hey.
No. Sorry. Ini bisa dua. Bentar, ini jadi. Oh iya. Nah, biar lebih enak ngejelasinnya ya, saya sendiri untuk TA sendiri yang bisa dilihat, saya mengintegrasikan dua pembangkit EBT dengan PLN. Jadi si EBT ini tuh bisa kadang-kadang bisa membeli dari PLN, kadang-kadang bisa menjual ke PLN. Nah, di grid sendiri nih, tadi tidak terjelaskan ya. Nah, untuk di grid sendiri ini berapa sih biaya dari 1 kWh-nya dari PLN? Kan dari PLN itu ngejual ke biasa untuk industri itu 1.400 ya, sedangkan PLN itu menerima dari industri dari pembangkit swasta itu biasanya Rp1.000 per kWh. Nah, untuk PV-nya sendiri, saya menggunakan Canadian Solar Max Power ya, dengan kapasitasnya itu 0,34, dengan jumlah totalnya itu sebesar 3.047 kW, itu tuh sekitar 8.000-an panel lah untuk lahan 2 hektar. Nah, di sini saya memakai baterai. Nah, apabila kalian perlu memakai baterai atau enggak, itu tergantung dari kebutuhan rancangan kalian sendiri. Nah, untuk baterai sama juga sih. Pada dasarnya, kalau kalian paham cara masukin komponen satu aja, buat komponen lainnya aman. Karena ya nggak beda jauh, bisa dipelajari dengan mudah gitu kan. Nah, untuk di sini saya memakai konverternya DC AC AC DC. Bisa dilihat ya kapasitasnya berapa, capital cost-nya berapa. Untuk harga-harga ini tuh bisa kalian cari di internet. Nah, untuk pembangkit listriknya pakai ini dengan kuantitasnya 20 dengan unitnya 20 ya. Coba kita running deh. Kalau running itu ke sini nih. Nah, ini hasil dari pembangkitan listrik dari sistem tadi ya. Untuk di Homer sendiri itu ada beberapa optimasi, kayak untuk dari segi ekonominya ada. Contohnya nih, IRR, Internal Rate of Return, sebesar 31%. Jadi Homer itu nggak melulu menghitung tentang berapa sih energi yang bisa dibangkitkan, tapi dia juga bisa menghitung untuk investasinya sendiri, untuk bidang ekonominya sendiri. Nah, biar lebih jelasnya ke calculation report, salah. Kita ya. Nah, untuk ini. Nah, dengan alat-alat tadi kayak PLTS-nya, PLTB-nya, nah maka si Canadian Solar Power itu untuk di Cipatuja sendiri dia bisa mengebangkitin sebesar 4,5 megawattan. Nah, untuk per genetnya sendiri itu ya, mungkin sambil jalan, soalnya takut ada yang nggak paham. Sok aja sekalian tanya, nggak usah izin atau nunggu sesinya. Gimana, Jar? Oh iya Bang, kalau ada yang Takut ada yang ditanyakan langsung aja. Takut saya jelasinnya kurang serak gitu. Ya. Untuk rekan-rekan yang lain, jika ada yang tanya langsung aja. Nggak perlu izin terlebih dahulu. Biar lebih enak gitu. Kalau kan ini kan kayak searah ya. Kalau dua arah biasanya agak lumayan ini kena. Oh iya.
untuk data yang ada di Homer ini tuh biasanya bisa dipakai untuk di TA nggak sih, Bang? Valid Nah, nggak sih? untuk itu bisa. Saya juga kan pakai TA pakai ini nih. Cuman karena mungkin dari tiap tahun itu kadang-kadang suka ada improv. Dulu itu cutting cuman kayak kamu dari awal aja kayak ngambil datanya berapa, langsung di running itu udah bisa jadi TA. Nah, kalau sekarang ya Jar, saya sendiri ini tuh yang Vergenet ini itu diasumsikan bukan sebagai PLTB tapi sebagai PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, caranya itu kalian juga bisa nih kayak di kalau saya mengkonversi berapa sih kecepatan dari gelombang laut itu sendiri jadi tenaga angin di OEC. Ada yang tahu OEC nggak? Kalau nggak saya tampilin. Nah, bisa diasumsikan kalau nggak salah terus ada juga yang dari Pak Hiron itu bisa memakai Homer, cuman ada hitungannya karena si Homer ini tidak melulu bisa mengakomodir semua tipe PLTS. Nah, karena untuk PLTS sekarang tuh ada yang fleksibel. Nah, untuk si Homer itu tuh belum ada. Dia cuma generik sama konsentrat doang. Nah, ada yang lain juga biar ini takutnya saya ngejelasinnya kurang, biar lebih enak. Dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ditanyain. Silakan. Kok santai aja, nggak usah inilah, langsung main nyantai. Izin bertanya, Bang. Yuk. Mengenai itu, Bang, untuk yang pembangkit listrik yang tenaga angin itu. Ya. Nah, setiap daerah kan beda-beda mengenai kecepatan angin, Bang. Terus untuk standarnya sendiri besar, terus ada yang emang kecil gitu, Bang. Biasanya di daerah-daerah pantai emang besar anginnya, tapi misalkan di daerah lebih ke dataran rendah yang jauh dari pantai itu gimana, Bang? Untuk datanya sendiri di Homer itu terbilang cukup lengkap ya. Apabila kalian cari ya, ini contoh ini tuh kecamatan Uncil itu apa sih namanya? Tawang ya. Awang. Oh, ke Tawang. Nah, untuk resortnya sendiri, contoh nih. Tadi kan udah di-set tuh di Tawang. Nah, udah ada. Cuman itu tuh paling imbasnya di besaran listrik yang bisa dibangkitkan oleh PLTB. Itu kan nggak masalah sih, nggak ada minimalnya. Soalnya untuk di Homer sendiri, si sistemnya itu mengset apabila pembangkit listriknya, mohon maaf, si kecepatan anginnya lebih dari 2 meter per second itu tuh bakal flat. Jadi kayak kalian kalau ngegas motor tuh, apa mentok udah mentok. Nah kayak gitu. Nah untuk pembangkit listrik juga untuk PLTB sendiri itu tuh kayak gitu. Jadi nggak ada batas maksimal minimal sih. Cuman berimbasnya ke besaran energi yang dibangkitkan gitu aja. Cukup. Apa kurang jelas? Santai aja kalau kurang jelas. Tuh, Bang. Boleh nanya lagi, Bang? Santai. Bagus lah. Biar 2 arah. Ya, mohon maaf tadi kurang perhatikan ya, Bang. Ini mengenai misalkan nih, Bang, kita misal mau merencanakan audit suatu gedung nih, Bang. Terus Ya. dapat data daya pemakaian dari gedung itu.
Nah, biasanya tuh suatu gedung misalkan hotel ya Bang, itu kan masih pakai sumber dari PLN yang di hybrid dengan genset atau di ATS gitu ya Bang. Ya. Nah, terus punya rencana buat di hybrid juga menggunakan apa namanya fotovoltaik. Nah, untuk di Homer Energi sendiri bisa nggak Bang kalau misalkan di hybrid dengan ketiga sumber itu, terus mengenai apa namanya kan biasanya untuk seperti itu kan tujuannya untuk apa namanya PHE Hikos atau yang penghematan konsumsi energi dari segi biaya ya Bang. Nah itu daya yang dihasilkan dari PV terus tersambung misal di sistem pencahayaannya aja Bang yang disuplai dari PV-nya kan biasanya malam doang kan Bang. Ya. Terus yang itu apa biayanya bisa nggak Bang dihitung dari Homer Energy itu? Nah, untuk hal kayak gitu sebenarnya anak 17 juga ada PA mengenai hal itu. Cuman biasanya dia bukan pakai Homer doang karena kan terlalu gampang tuh. Dia kayak untuk beban sendiri kayak tadi katanya beban energinya udah ada nih data beban mohon maaf bukan data beban energi. Data konsumsinya udah ada nih. Nah, kalian tinggal masukin aja ke sini nih. Nih, per jamnya. Apalagi biasanya kalau di hotel itu dia lebih lengkap. Per jamnya berapa. Nah, kalian tinggal masukin aja. Di sini cuman kalau untuk TA itu biasanya dia dikombinasi dengan aplikasi PVYST. Jadi kalau PVYST itu dia lebih ke perancangan PLTS-nya, khusus PLTS ya. Kan kalau Homer ada PLTB, ada PLTS. Untuk kayak gitu bisa banget untuk dari biaya energinya juga udah ada. Bisa muncul lah karena untuk TA anak 17 juga ada. Dia itu kalau nggak salah ya bukan di hotel tapi di perum juga bisa. Yang penting ada beban ini beban konsumsinya 24 jam itu yang paling penting di Homer tuh konsumsinya nyari konsumsi selama 1 kali 24 jamnya itu yang paling susah. Gimana Ki? Oke Bang, jelas Bang. Makasih Ya. Bang. Jelas-jelas. Bener nggak jelas? Santai aja Ki. Iya iya. Maaf ya sampai di penyampaiannya takut kurang ngena makanya pengen dua dua arah aja santai. Soalnya lumayan kan saya juga kenapa bisa terhitung cepat kayak karena ngambil PA Homer ngambilnya di belajarnya itu waktu KET jadi benar-benar berimbas lah nggak tahu tuh kalau mungkin nggak ada mata kuliah KET waktu gak Homer saya nggak bakal ngambil PA ini kemungkinan juga nggak bakal lulus cepat juga bisa jadi karena apalagi kemarin waktu pandemi kan agak susah tuh buat nyari kecuali kalian punya punya budget lebih bisa bikin alat kalau ngambil analisis di tempat-tempat tertentu kan kadang-kadang kalau lagi corona tuh agak susah ya. Nah, makanya saya ngambil TA Homer karena di Homer sendiri tuh nggak perlu melibatkan orang lain. Cuman sekali ngambil data ini tuh data yang beban ini tuh saya ngambilnya di Gardu Induk karena untuk studi kasusnya di Kecamatan Cipatujah. Pokoknya kalau jangan sia-siain sih kalau kata saya semua mata kuliah apapun kalau buat sekarang ya bisa akselerasinya. Yuk lanjut. Takut ada yang mau ditanya lagi, santai ya, santai. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanya lagi? Ceweknya, biasanya suka cewek suka bawel. Nanya. Takut ada yang mau lebih dijelasin, lebih rinci, boleh. Di hasilnya. Biar lebih enak kan. Yuk ada lagi.
Oh, mungkin sambil jalan aja, Bang. Ya. Bang, Ya Bang. bingung sih. Oh, Yuk, ada. masuk. Mohon maaf, boleh itu Bang, apa namanya, bisa dicontohkan apa namanya, bikin lagi suatu project misalkan eh, contoh studi kasus buat rumah aja satu misal Bang. Nanti Oke. yang satu menggunakan PLN, yang satu menggunakan energi baru terbarukan gitu Bang. Oke. Langsung Kurang detail, Bang. langsung dijelasin apa perlu proses sambil dijelasin, Ki? Langsung dikerjain apa langsung sambil dijelasin? Sambil jelasin aja Bang, dikit aja. Boleh ya. Tadi pengennya buat rumah sama PLTS berarti kan dihybridkan. Nah, Iya Bang. kita set dulu ya kota Tasik aja biar enak. Misalkan bebannya 900 volt ampere aja Bang, PA. Kecil. Kita coba ya. Tasikmalaya udah. Terus lanjut ke project dulu, ke ekonomiknya. Anggap aja nih untuk ini ke mata uang dulu ya. Nah, untuk diskon rate-nya inflasinya kita anggap aja 8%. Dan untuk expect inflation rate-nya kita anggap aja 2% ya. Nah, solar power output-nya kita maksimalin nih 90%. Jadi untuk pembangkit PLTS-nya itu maksimal kita harus di atas 90%. Untuk maksimum shortage-nya berapa sih yang tidak bisa tercover 10% aja. Karena tadi kan untuk solar power output-nya pengen 90%, untuk minimal renewable fraction-nya kita taruh aja 90% juga. Karena kan kita pengennya untuk PLTS-nya lebih dioptimalkan kan. Untuk emisinya ini karena nggak terlalu ini, kita kosongkan saja karena untuk PLTS di rumahnya sendiri nggak. Nah, berarti untuk PLTS cuman kalian download aja di yang Solar GHI. Nah, ada tuh hasilnya. Nah, terus temperatur, karena kan untuk PLTS sendiri temperatur rumah itu cukup temperatur ruangan maaf kawasannya itu cukup ini ya, cukup mempengaruhi. Nah, lanjut ke beban dulu. Beban 1. Kita pengen berapa, Ki? 900. Gimana Bang? Itu 900. 900 VA. So, bentar. Hitung dulu. Anggap aja kita per jam dia rata 50 kW ya. Tapi kalau lebih enak biar pakai data real sih kalau enak. Cuman ini buat perumpamaan aja, kita lihat dulu. Nah, untuk bebannya sendiri kita bisa pilih nih. Beban itu mau AC apa DC. Nah, karena kita di rumah anggap aja semua bebannya AC kan. Nah, lanjut ke pemilihan PLT sendiri. Kita pilih generate. Karena Bang, kan Bang, rata-rata. boleh yang kembali dulu Bang. Yuk, yang mana Ki? Yang tadi yang beban. Beban, ya. Yang tadi mana Bang? Nah Ini, itu ini. gimana Bang? Maksudnya itu setiap jam 12, jam 1 apa gimana? Kita Iya. input datanya setiap jam gitu Bang. Jadi pemakaian data
pemakaian energi di jam tersebut tuh berapa sih gitu kan. Biasanya kalau di rumah jarang sih ada penghitungan sampai per jamnya kalau di rumah kan. Itu Ki, gimana? Oh, kalau misalkan mau menganalisis di sini berarti harus input datanya per jam itu ya, Bang? Iya, jadi kamu harus cari dulu rumah itu tuh per jamnya itu pakai berapa sih? Kan enggak, pada aslinya kan ini tuh jam 12 nggak mungkin sama kan pemakaiannya sama jam 6 pagi untuk di rumah. Iya, Bang. Karena kan jam 12 rata-rata orang tidur, jam 6 mulai beraktivitas, otomatis kan pemakaian energinya mulai naik tuh. Gimana Ki? Kalau misalkan ambil bebannya per hari, nggak bisa ya, Bang? Hari ke depannya itu Homer ngitung sendiri nih dengan asumsi day to day time step-nya ini. Jadi untuk di jam 12 nih, Homer itu kadang-kadang pada hari contoh pada hari pertama dia bisa menambahkan sebesar 10% dari yang kita cantumkan yang 50 kilowatt ini. Nah, pada hari kedua itu kadang-kadang dia bisa menurunkan sampai 10%. Kenapa gitu? Karena Homer biar lebih real aja pada aslinya gitu kan. Kan pada aslinya juga kita nggak mungkin sama dong di rumah jam 12 pada hari ini, besok tuh pemakaiannya kadang-kadang pasti beda kan. Jadi nggak stagnan terus tiap jam 12 pasti gitu, nggak juga kan. Nah, makanya di Homer itu ada variabel day to day. Jadi biar lebih real gitu. Makanya kenapa Homer bisa dipakai untuk TA itu karena ya pendekatan ke aslinya itu lebih dekat gitu. Dan juga kalau kalian pengen tugas akhir dengan Homer itu kalian tuh harus paham nih kenapa di aplikasi Homer ini bisa munculkan ini, kenapa bisa munculkan begitu. Nah, jadi seolah-olah buku manual Homernya juga kalian tuh harus paham karena Homer ini dia nggak cuma sekadar ngitung, karena ada rumus-rumusnya. Dia tuh ngambil rumus ini diaplikasikan di sini gitu. Jadi kalau kalian pengen dari Homer, dari dasar Homernya juga harus paham kalau buat TA ya. Jadi bukan sekedar kayak KET sekarang. Kalau untuk KET sih cukup gampang kalau buat KET untuk mata kuliah sekarang. Gimana Ki? Cukup Ki? Tanya lagi Bang. Yuk. Itu kalau misal Abang tuh untuk ATA input data yang per jam itu berarti harus pakai alat yang power quality analyzer gitu ya Bang? Diulangi coba Ki, sinyalnya kurang jelas Ki itu. Suaranya kurang jelas. Halo Bang, cek. Ya, Ada masuk. nggak? Masuk. Nah, kan misalkan mau lihat hasil daya per jamnya itu ya Bang. Nah, kalau misalkan diukur secara manual menggunakan misal tang ampere atau apa itu kan agak susah ya Bang. Nah, itu gimana Bang? Pakai alat power quality analyzer apa gimana kalau dari TA Bang? Nah, karena saya akan ngambil studi kasusnya satu kecamatan, saya ngambilnya dari gardu induk. Nah, di gardu induk sendiri itu udah ada datanya. Karena gardu induk itu emang nyatet kan, dia tinggal ngambil aja. Kecuali kalau kalian emang pengen untuk studi kasus yang di rumah. Tapi kayaknya kalau di rumah buat TA sih nggak tahu ya, nggak tahu terlalu gampang atau terlalu gimana. Biasanya tuh kalau nggak biasanya kayak gitu. Ya paling kalau pengen di rumah ya hitung per jam. Oke. Lanjut. Nah, tadi udah kan bebannya udah dimasukin, sumber dayanya juga udah, di temperaturnya juga udah.
radiasinya juga udah. Lanjut kita ke pemilihan dari pembangkit listrik tenaga suryanya. Nah, karena buat di rumah ya, kita kan pakai generate flat PV. Nah, kita masukkan, anggap aja karena di rumah nggak terlalu gede ya, untuk ukurannya kita pakai max ini aja 0,34. Nah, untuk kapasitasnya kita karena rate capacity-nya sebesar 0,34, kita masukkan aja 0,34. Oh iya, untuk di Homer itu titik ya, bukan koma. Jadi karena karena dari luar. Nah, untuk capital cost-nya untuk anggap aja 2 juta yang standar. Capital cost itu apa, Bang? Biaya pembelian dari fotovoltaik itu sendiri per panel ya. Panel suryanya. Jadi kita tuh beli berapa sih panel suryanya harganya? Oh iya Bang. Paham Ki? Kalau aja 2 juta. Nah, untuk biaya penggantian kan solar panel itu dia nggak bisa nggak bisa dibenerin kalau nggak salah. Jadi dia biasanya sekali pakai, kalaupun dibenerin biasanya dari efisiensinya tuh udah menurun. Makanya ya, Bang. diganti aja nih, harga gantinya berapa sih? 2 juta aja kan. Nah, untuk operasi dan perawatan biasanya untuk solar panel itu kan tergolong murah ya. Solar panel itu perawatannya cuma dibersihin aja, kita asumsikan aja per tahunnya itu 500.000. Nah, untuk lifetime-nya itu kita pengen semau kita atau emang real dari masa pakai panel tersebut. Nah, kita asumsikan aja 25 tahun ya. Nah, untuk kilowattnya ini kita berarti, nah 0,34 berarti dalam sistem ini kita cuma memakai 1 panel. Karena 0,34 kan. Nah, gimana kalau pengen 2 panel? Ya udah tinggal ditambahin 0,68. Nah, ini berarti 2 panel. Tinggal dikalikan aja dengan ini karena perhitungan di sini cuma. Nah, kita anggap 0,68 kita memakai 2 panel surya. Nah, kita pengen pakai baterai. Nah, tinggal pilih baterainya. Baterai pengen tipe yang mana? Anggap aja nah, di sini kan ada beberapa macam baterai nih. Kalian pilih aja yang paling biasanya sesuai. Jadi paling optimal, nggak terlalu over untuk kapasitasnya, nggak juga terlalu kecil. Karena ini ya susah buat nyarinya, karena buat latihan aja. Kalau buat kalian cari aja nanti Enersys aja nih. Enersys biasanya suka ada di Indonesia, kita pakai yang ada di Indonesia aja. Nah, ini buat jumlah dari baterainya itu berapa sih? Jumlah dari satu harga ini. Anggap aja ini harganya 500. Karena untuk pengisian dari kapital, replacement, operation and maintenance itu kalian harus ini dulu nyari-nyari dulu di internet berapa sih untuk tipe ini gitu. Biar lebih realnya ya. Anggap aja ini biaya perawatannya 100.000. Nah, untuk baterai biasanya kita pengen pakai berapa sesuai kebutuhan, atau enggak kita pengen dicariin sama Homer berapa sih optimalnya untuk sistem ini. Nah, untuk di quantity ini tuh harga satunya itu 500.000. Contohnya tuh kayak gitu.
Nah, lanjut kan karena ini tuh DC, kita perlu converter. Kalau di sini kan biasanya itu tuh inverter doang kan. Nah, tapi kalau di Homer sendiri itu converter ya dari DC ke AC atau AC ke DC. Nah, sama di sini juga kapasitasnya berapa? Kita asumsikan aja kapasitas untuk converter ini adalah 3 kilowatt. Untuk harganya sendiri sama kayak tadi, makanya kalau Homer itu kalau udah paham buat satu alat atau satu pembangkit itu yang lainnya insya Allah lah aman. Untuk harganya itu bisa survei ya Bang, Gimana? yang sebenarnya Kak, biasanya. Kalau Bisa misalkan survei. harga dari itu, survei. Ya, survei aja biasanya eh, kurang banyak sih. Paling kalau pengen cari itu yang banyak itu gini. Kalau masalah converter kayak ini kan kayak merek-merek Cina biasanya. Kalian cari di Alibaba kalau pengen cari yang kayak gitu. Nah, tadi kan karena pengen diintegrasikan dengan PLN, kita cari di sini itu grid nih. Nah, di topologinya udah kelihatan kan nih jaringan PLN nyuplai ke beban. Nah, dari PLTS masuk dulu konverter baru ke beban. Nah, tadi kan grid power price itu tadi itu berapa? 1.400 ya. Untuk grid sellback-nya penjualannya itu 1.000. Nah, udah kan? Nah, kita tinggal calculate aja. Bang, itu apa Bang? Untuk per harga per kWh dari PLN? Gimana? Yang tadi Oh, yang itu, ini. ya itu harga kWh per PLN, dari PLN. Ya, jadi PLN itu ngejual ke kita tuh berapa sih? 1.400. Kita ngejual ke PLN Oh iya. apabila PLTS kita over, jadi kelebihan dayanya, daripada dibuang kan bisa dijual ke PLN. Kalau di sini kan asumsinya kayak gitu. Nah, kalkulat. Oh berarti maksud dari advance grid itu berhubungan sama yang PLN apa namanya, bisa ngejual, bisa emang nggak dijual, bisa gitu Bang? Ya, tapi kalau di sini tuh udah di set itu tuh kalau kelebihan dijual ke PLN, kalau kekurangan kita beli ke PLN. Oh iya Bang, siap. Sebenarnya kalau di dunia kalau di yang asli itu kita nggak bisa langsung jual kayak gitu. Biasanya kebuang kalau di asli ya. Nah ini nih kalau kayak gini tuh berarti si pembangkit PLTS-nya tuh kurang untuk beban tersebut. Jadi sistem tidak bisa memenuhi permintaan dari beban itu. Kelebihan beban ya Bang. Iya, jadi karena kita tadi di setnya untuk konstariannya itu minimumnya 90%, maka dari PLTS-nya tidak bisa sebesar 90% dari total daya yang diperlukan atau total beban itu, maka Homer itu nggak bakal, hasilnya itu bakal kayak gini. Coba kita bikin 50-50 ya. Kita coba bikin 50-50. Karena untuk rumah kan, biasanya rumah kalau ini masih nggak berhasil, berarti si PLTS-nya itu kurang. Jadi ada harus trial and error sih kalau buat di Homer sendiri. Coba kita optimizer ya.
Nah, kalau optimizer emang cuman gini, si loadingnya tuh agak lumayan lama lah, apalagi kalau buat, jadi ya laptop juga ngaruh kadang-kadang. Nah, saya udah ada nih. Jadi tadi itu kan kalau buat skripsi saya kan jadi ada perbandingan dari model 1 dan model 2. Nah, kalau ini tuh Homer nggak bisa nih milih buat beberapa model. Dia tuh cuma bisa milih model yang terbaiknya itu cuma satu. Nah, lebih detail ke sini nih. Di elektrikal. Nah, buat tadi itu si panel suryanya itu kan kita set 50% tuh minimal. Nah, maka dia hasilnya 50% karena dia minimal 50%. Nah, sisanya dari LN sebesar 2.600 kilowatt kan. Nah, dari Kanadiannya 2.700-an. Nah, tadi ada yang nyinggung kan, Fajar, bisa ngejual. Nah, ini yang dijual ke PLN, grid sales. Si PLTS itu bisa ngejual ke PLN sebesar 1.100-an kilowatt. Nah, ini grafik dari produksi dari PLTS dan grid, bukan hybridnya lah. Untuk beban tersebut tuh segini. Nah, biar lebih jelasnya, coba biar kita lebih jelas ya. Nah, di sini bisa dilihat buat Kanadiannya aja, buat solarnya aja. Nah, di sini terlihat kan untuk grafik di sini jam berapa aja PLTS itu bekerja. Rata kan dari jam 6 pas matahari terbit, terus pas matahari tenggelam kan. Nah, di sini bisa kelihatan tuh pada jam 12 siang si PLTS itu membangkitin berapa? 0,13 kilowatt. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Bang, ada Bang. Nah, tuh. Kenapa Homer bisa dijadikan buat alat TA itu karena ya kelengkapan dari datanya Homer sendiri. Bisa dilihat jamnya berapa. Nah, maksimal kan di sini terlihat nih, maksimalnya itu di orange. Sekitar 1,6 kilowatt per harinya tuh. Nih, 1,8 ada kan. Nah, biar lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini juga bisa terlihat kan tuh dari Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31. Ini untuk power storage ada. Ini per hari ya, per jam. Ini per bulan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih berapa penjualan listrik dari PLTS ke PLN itu berapa sih pada bulan Januari itu kan penjualannya itu maksimalnya itu sebesar 1,28. Ini data ini kalau buat ya kepake sih, tapi cuman kalau buat mata kuliah KET dia output dari mata kuliahnya sendiri kalau nggak salah cuman dulu cuman kita tahu cara penggunaan Homer aja, nggak sampai sedetail ini. Cuman kayak hasil di sini aja. Nih, cuman create proposal. Nah, tinggal isi aja ini kalian tuh. Kalau buat di ini ya, kalau buat di KET sendiri, nah kecuali buat TA. Nah, di sini terlihat kan tuh dari berapa sih biayanya tuh kapitalnya. Untuk operasinya tuh paling gede. Biaya operasinya tuh sebesar 70 jutaan kan. Ini untuk 25 tahun. Nah, ini NPC. NPC itu apa sih? Net present cost. Berapa biaya yang kita perlukan untuk pembangunan pembangkit ini, yaitu sebesar 82 jutaan. Cuman untuk cost of energy-nya tuh biaya bukan biaya, harga dari energi yang dibangkitkan oleh sistem kita PLTS itu sebesar 1.200 per kilowatt. Ya, Ki ada yang tanya lagi Ki? Takut terlalu cepat, takut kurang jelas buat penjelasannya. Nah, ini datanya ya untuk jaringan PLN-nya.
pada Januari itu PLN itu membeli ke PLTS itu sebesar 232 kW dan menjual sebesar 88 kW. Yuk, ada lagi nggak? Calonnya si pacar. Yang tadi Bang cash flow. Cash flow. Ya. Gimana? Itu apa yang hijau itu kapital kan Bang? Terus Ya. itu operating. Apa tadi Bang? 11 juta itu. Ini Eh, kapital. maksudnya apa itu Bang? Kita banyak komponen. Oh. Jadi sebenarnya untuk perhitungan MPC itu dia ngitungnya sampai ke aspek-aspek ekonomi dan lain-lain. Jadi dia tuh lebih ke kompleks ya. Nah, sedangkan buat untuk real pembangkit ya nggak dari aspek-aspek yang lain, cuman ngitung pembangkit yang diperlukan, sistem yang diperlukan itu cuman 11 jutaan. Ngerti nggak Jar maksudnya Jar? Ki? Untuk yang tadi kan sekitar 82 juta. Nah, itu yang 11 juta itu yang sistem, kalau kita mau bangun sistem itu harganya 11 juta gitu Bang. Ya, bagaimana? Jadi kayak gitu. Jadi si yang MPC ini tuh hitungannya lebih kompleks lagi. Jadi ada beberapa variabel yang apa ya, lupa, terlalu banyak sih buat MPC itu variabelnya. Cuman kalau buat pembangkitnya aja itu biayanya itu sekitar 11 juta. Harus dibaca lagi sih kalau pengen baca buat bagaimana Homer bekerja, kalian cari aja di homerenergy.as kalau nggak salah. Cari aja di Google. Nanti coba saya kiriman ke si ini ya, ke HMN-nya buat linknya, coba kalau kalian pengen tahu itu bagaimana bisa keluar hasil seperti ini. Oke Bang. Gitu Ki. Lumayan kompleks sih kalau buat Homer, kalau pengen benar-benar sampai tahu ini tuh kenapa gini. Karena ya hitungan dari sisi, bukan dari sisi elektrikalnya aja, bukan sisi engineering-nya aja, karena dari sisi ekonominya juga ada. Tuh ada lagi itu si Rizky Mulu tuh. Kita lanjut Berarti Ki. si Homer ini bisa itu Bang, membandingkan antara biaya dari EBT sama biaya dari PLN sendiri, bisa gitu Bang? Ya, bisa. Siap Bang. Ini kan bisa dilihat nih biaya untuk, karena dari PLN kan grid nih, nggak ada kan biaya replacementnya, nggak ada, kapitalnya nggak ada, cuman operasinya ada. Nah ini nih Ki, 82 juta tuh Ki rinciannya dari segala aspeknya. Kenapa bisa 82 juta? Yang ini nih, sistem. Dan tadi 11 juta. Oh itu keseluruhan Bang? Ya. 82 itu keseluruhan semuanya ya? Selama 25 tahun berarti kan ada operation dan maintenance selama 25 tahun itu sekitar 82 jutaan biayanya itu. Oh, siap. Dan untuk tahun pertama Tadi di set untuk itu cuma 50 tahun juga bisa ya, juta, Bang? kan? Bisa di set 50 tahun. Siap. Yuk lanjut, ada lagi nggak? Dari saya cukup Bang, terima kasih. Yuk yang lainnya Ki, takut ajak nanya Ki, takut nggak paham gitu kan, dari saya pemaparannya kurang jelas. Dari teman-teman yang lain, siapa tahu masih ada kebingungan cara ngemasukin komponennya gimana. Ya, soalnya buat Homer sendiri, kalau nggak otodidak, karena jarang yang
dipublish di YouTube, paling kalian baca jurnal aja ya, jurnal internasional biasanya kalau ada. Kalau ada pun biasanya. Yuk, ada lagi? Halo. Apa udah cukup? Yuk, apa udah cukup nih? Udah cukup jelas. Oh, dari Roni, Raisen. Yuk, apa? Ingin bertanya. Yuk masuk. Untuk itu apa kan kalau yang tadi statistik kayak kecepatan angin dan sinar matahari itu kan berdasarkan dari NASA ya Bang datanya. Ya. Nah, untuk perencanaan biayanya itu berdasarkan dari mana? Perencanaan biaya apanya maksudnya? Misal ini nih untuk pembuatan sistem kan ini tercantumkan 60 berapa tadi 82 juta. Oh, yang tadi ya, bentar saya munculin dulu. Ini. Ya. Hmm. Itu berdasarkan dari mana Bang untuk data-datanya? Nah, coba tuh saya buka ya buat ininya. Dari Homer sendiri sih ada hitung-hitungannya khusus. Kalau mau, ini coba saya chat si Fajar buat nyebarin ya. Iya, Jar, Bang. share screen dulu ya, Jar ya. Iya, Bang. Nanti. Bentar. Nah. Guys, bisa kelihatan nggak yang baru? Udah ada, Bang. Nah, ini tuh bisa dilihat nih kenapa Homer itu ngasilinnya dari mana. Contoh kayak tadi itu apa sih tadi tuh? Contoh Perencanaan. ini, Cak. Rancangan ya dari harga biaya ya? Iya, Bang. Iya. Nah, nah di sini tuh kalau kalian pengen cari kenapa itu bisa ada hitungannya ada, nah kalian bisa cari sini nih di nah di link ini ya, cari NPC-nya tuh berapa, cara ngitung NPC itu gimana. Nah ada tuh. Mungkin kalau
buat di segi ekonominya saya kurang terlalu mendalam sampai hitungannya itu. Ya, kalian bisa cek aja ini nih, link ini. Itu tercantum tuh semua tuh. Dari segala aspek Homer itu ada. Kenapa hitungannya bisa kayak gitu? Semuanya dia ada. Paham nggak, Dek? Takut kurang ini. Ya Bang, paham Bang, paham. Ya, makanya kalau kalian bingung kenapa itu bisa kayak gitu, cari aja di sini. Yuk, ada lagi nggak? Soalnya penjelasannya lengkap. Oh iya. Mau bertanya perihal lebih ke UAS sih Bang, UAS yang di KIT biasanya tuh yang dibuat tuh apa aja Bang? Simple sih kalau buat KIT itu cuma dia cari kita tuh disuruh nyari minimal dari pembangkitan listriknya itu sebesar 2 megawatt. Berarti kalian set aja dan ya biasanya itu pernah ini nggak sebelum kemarin apa ya presentasi atau kelompok yang mengenai EBT ada nggak? Belum sih Bang, belum ada. Oh, nah kalau kemarin tuh KET tuh kita sebelum ke UAS tuh bikin kelompok dulu. Nah, kelompok itu menjabarkan hasil dari studi mengenai EBT. Nah, setelah itu barulah kita bikin contoh kalau saya tuh dulu KET itu tentang PLTA. Nah, makanya untuk UAS itu saya ngambilnya EBT atau PLTA. Nah, outputnya juga nggak serumit sampai ekonomi kok, cuman kayak biar kalian tuh tahu cara menggunakan Homer aja. Buat di bidang investasinya kayak ROI, IRR itu nggak terlalu penting lah itu. Biasanya ya. Cuman sampai kalian bisa tahu aja. Jadi cuman untuk merancang pembangkit aja di tempat-tempat yang memang memungkinkan ya Bang? Ya, kayak gitu aja. Kalau buat KT nggak serumit sampai apa itu, sampai harus mendetail nggak biasanya kalau KT itu. Oke, ya Bang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyain? Ya, sok sambil aja nyantai. Siapa tahu ada yang masih bingung ataupun gimana. Atau udah cukup? Udah pada paham, Kak cukup. Udah lumayan paham sih Bang tadi juga untuk cara nge-input langkah awal buat input apa tuh namanya, membuat pembangkit, ngerencanain pembangkit tuh kayak gimana, udah mulai paham sih Bang. Ya, syukurlah, semoga aja bisa jadi kalian paham. Mungkin sebelum ke penutupan ada closing statement dulu dari Abang. Gimana Ki? Gimana Jar? Kurang ini. Siapa tahu ada closing statement dulu Bang. Oh, saran buat kalian ya 2019 berarti ya. Berarti tinggal 2 tahun ini ya. Ya, nah, saran saya sih kalau buat biar kalian cepat lulus atau pengen gampang buat lulus, setiap mata kuliah kalau kalian suka kayak Homer nih, ya udah kalian optimalin aja di Homer, kalian fokusin aja di Homer. Nah, itu bisa jadi bahan TA kalian. Jadi startnya lebih awal. Kalau orang tenaga ya kalian
di mata kuliah sistem distribusi kayak gitu, fokusin aja. Itu bisa buat menunjang ke tugas akhir kalian. Santai aja gitu sih, mending start dari sekarang. Ya, Bang. Siap. Terima kasih Bang untuk sarannya. Yuk, sukses lah. Amin. Mungkin terima kasih kepada Bang Dias yang telah menyampaikan materi pada pelatihan home energy kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bang Dias berikan bisa bermanfaat bagi kita ya. Khususnya bagi saya juga ya. Khususnya untuk angkatan 2019 yang akan menghadapi UAS KET ya. Mungkin sebelum ditutup ya, nanti bakalan ada link kuesioner terlebih dahulu, kuesioner terkait acara pelatihan kali ini. Bisa diisi di kolom chat, ada linknya. Bisa dicek untuk para peserta yang ingin mengisi kuesioner tersebut, bisa diisi melalui Google Form yang sudah tersedia. Mungkin untuk sekarang itu masuk ke sesi dokumentasi ya. Untuk rekan-rekan bisa di-on-cam-kan, diaktifkan dulu fitur kameranya. Oke, siap. Semuanya belum? Oke. Untuk hitungan ketiga. Tadi lewat bengkel, motor Angga udah jadi belum? Apa-apa dari saya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya mengikuti acara pelatihan kali ini. Mudah-mudahan yang ilmu yang rekan-rekan dapat bisa bermanfaat bagi rekan-rekan nantinya. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makasih Jar. Makasih kawan-kawan. Terima kasih ya Bang. Makasih Bang. Makasih Bang.